Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jumaroh, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SDN Ringin Agung, Kabupaten Musi Banyu Asin. Baik, pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Ibu. Pak Heri merupakan guru ataupun wali kelas dari kelas 5. Ya. Baik Pak Heri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Heri, kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Heri lakukan di kelas nanti. Iya. Tujuan diadakannya supervisi akademik yang nantinya akan saya lakukan di kelas Pak Heri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Pak Heri lakukan di kelas. Ya. Nah, untuk kali ini mengapa kita perlu adakan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas, agar nantinya dalam pembelajaran Bapak lebih siap, lebih percaya diri, dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ya, siap Ibu. Baik Pak Heri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait dengan praobservasi yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas? Oh iya Ibu, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah mengenai materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik untuk besok, yaitu sistem pernapasan pada manusia Ibu. Nah, dan di sana tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran yang pertama, yaitu siswa dapat mengetahui pengertian pernapasan pada manusia. Dan yang keduanya, siswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pernapasan pada manusia tersebut, Ibu. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat alat peraga sederhana tentang sistem pernapasan tersebut, Ibu. Baik, dalam pembelajaran nanti Pak Heri memiliki 3 tujuan ya, yang nantinya akan Pak Heri capai. Yang pertama yaitu tentang agar siswa dapat mengetahui pengertian pernapasan. Iya. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pernapasan. Dan yang ketiga, bisa membuat alat peraga sederhana, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Baik Pak Heri, kira-kira pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran besok adalah yang pertama pengembangan pengetahuan, dan yang kedua pengembangan sosial emosional, dan yang ketiga adalah pengembangan keterampilan Ibu. Baik, ada 3 ya pengembangan yang nantinya akan Bapak capai dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan, sosial emosional, dan keterampilan. Baik, terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan atau terapkan dalam proses pembelajaran, baik itu strateginya, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti. Dalam pembelajaran nanti, strategi yang akan saya buat yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Pembelajaran yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan model pembelajaran yang saya gunakan, besok saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana siswa nanti dapat menghasilkan sebuah produk, yaitu dengan mereka praktik langsung membuat alat peraga. Dan juga metode yang saya gunakan di sana metode diskusi, Bu, diskusi aktif, dan kelompok juga kita gunakan penugasan, Ibu. Baik, bagus sekali ya rancangannya ya Pak Heri ya. Jadi Pak Heri akan menggabungkan daripada pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan membagi kelompok dalam beberapa kelompok. Selanjutnya model pembelajarannya dengan menggunakan PJBL, Project Based Learning, serta metode yang digunakan yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Baik Pak Heri, terkait selanjutnya yaitu media yang akan Bapak gunakan nanti apa?
Media yang akan saya gunakan yaitu saya mengacu kepada pembelajaran abad 2021, yaitu saya menggunakan proyektor dan slide PowerPoint dan juga media video pembelajaran yang bersumber dari YouTube, Ibu. Baik, sangat menarik sekali sepertinya ya. Iya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran itu? Hari apa dan jam keberapa? Pembelajaran itu akan saya laksanakan untuk hari Senin, Ibu, itu jam kedua. Karena hari Senin jam pertama kita upacara dulu. Nah, jam kedua itu baru kita laksanakan pembelajaran mengenai sistem pernapasan tadi, Ibu. Baik, nanti di hari Senin jam kedua setelah kegiatan upacara bendera, saya akan datang ke kelasnya Pak Heri untuk mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Iya, siap, Ibu. Baik Pak Heri, percakapan kita kali ini terkait dengan praobservasi dan nantinya kita akan lanjutkan dalam kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh Ibu pengajar praktik. Nah, selanjutnya dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Hasil percakapan yang kita lakukan, hasilnya adalah saya lebih maksimal lagi untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, Ibu, supaya hasilnya maksimal. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya telah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan praobservasi. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama, Ibu. Demikianlah tadi percakapan yang sudah saya lakukan terkait dengan praobservasi dan nantinya berjumpa kembali dalam kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Noval, silakan berdoa, disiapkan. Ya, doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada nggak? Saiful, kemana Saiful? Sakit. Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan Saiful lekas sembuh dan lekas sekolah kembali ya. Oke. Untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang alat pernapasan. Nah, tapi sebelumnya ya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, semua berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Ya. Nah, dengan kita menyanyikan lagu nasional, ya, diharapkan anak-anak memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia, dan memiliki rasa nasionalisme, ya, rasa memiliki bahwa bangsa Indonesia adalah negara kita tercinta, ya, paham ya? Ya, kita harus cinta tanah air. Oke. Nah, pembelajaran kita yaitu tentang tema 2, ya, subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara yang bersih, yaitu pembelajaran 5, materinya tentang pernapasan dada dan pernapasan perut, ya. Nah, di sini tujuan yang akan kita pelajari, ya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah, nah, nanti setelah anak-anak mengamati video pembelajaran, ya, berarti nanti akan ada tayangan video, ya. Nah, peserta didik diharapkan dapat menguraikan mekanisme pernapasan dada dan perut pada manusia, ya. Nah, terus yang selanjutnya setelah berdiskusi, nah, kita kan ini udah berbentuk kelompok, ya. Seperti hari-hari biasanya kita sudah biasa berkelompok, biasa berdiskusi, ya, diskusi interaktif. Nah, ini nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pernapasan dada dan pernapasan perut, ya. Bagaimana itu pernapasan dada, bagaimana itu pernapasan perut. Nah, diharapkan anak-anak semua bisa menjelaskan itu. Nah, dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat membuat alat peraga sederhana yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini alat peraga ini, nah, ini kemarin sudah kita buat kelompok. Ada kelompok yang namanya kinestetik, yaitu kelompok yang dia gemar membuat karya, ya, membuat karya atau menghasilkan karya sesuatu, ya, suatu karya. Dan yang kelompok yang ini, yang kedua, ini kelompok apa namanya? Visual, yaitu anak-anak yang gemar untuk menggambar, ya, menggambar, membuat poster, yaitu alat pernapasan pada manusia. Dan yang ini, kelompok ini adalah kelompok auditori, yaitu nanti anak-anak yang dia gemarnya menulis, ya. Nah, gitu, ya. Oke, lanjut, ya. Kalian simak, kalian perhatikan video pembelajaran yang akan kita putar bersama. Karena kenapa? Nanti di akhir tayangan video nanti ada pertanyaan untuk kalian jawab, ya. Makanya kalian perhatikan, siapkan alat tulisnya. Jika dalam video ini ada hal yang kalian belum mengerti, bisa langsung dicatat, ya. Ya, perhatikan, ya. Siapkan alat tulisnya. Diatur oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf sadar. Bagaimana mekanisme pernapasan yang terjadi pada tubuh kita? Bagaimana proses masuknya udara dari buka udara? Sudah Bapak tayangkan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, ya. Ini video pembelajaran yang kita putar, ya. Apa yang kalian ketahui? Ada enggak hal ataupun pengetahuan baru yang bisa kalian tangkap tadi? Nah, sekarang coba Bapak mau tanya, ya. Yang bisa jawab silakan tunjuk tangan. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas apa? Ya. Wow, tepuk tangan untuk Amanda, ya. Bernapas benar sekali, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu sangat benar sekali. Saat kita bernapas, kita menghirup oksigen, ya. Udara itu namanya oksigen. Kalau yang kita keluarkan namanya karbon dioksida, yaitu sisa pernapasan. Apa yang tahu apa sih inspirasi itu? Ya, apa? Menghirup udara. Kalau ekspirasi? Inspirasi itu menghembuskan udara. Ekspirasi menghembuskan udara. Ya, kasih tepuk tangan itu apa dengan Aska. Ya, pintar sekali, ya. Jadi kalian udah paham, ya, apa itu bernapas, apa itu inspirasi, apa itu ekspirasi. Paham, ya? Yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan
karbon dioksida. Nah, itulah sejatinya bernapas itu seperti itu. Kita mengambil udara dan menghembuskan udara yang dinamakan karbon dioksida. Nah, untuk lebih paham lagi, ya, di sini akan Bapak tugaskan kalian membuat proyek. Tapi sebelum mengerjakan proyek, Bapak bagikan dulu LKPD-nya, karena semua proyek itu tertuang di LKPD, ya. Tahu LKPD? Yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini tercantum bahan yang disiapkan apa, cara bekerjanya seperti apa, petunjuk kerjanya seperti apa. Di sini ada semua. Nah, nanti di masing-masing kelompok kalian dengan memperhatikan LKPD ini, kerjakanlah tugas kelompoknya masing-masing, ya. Di sini sudah Bapak siapkan gambar. Kalian sukanya menggambar kan? Iya. Nah, mudah-mudahan dengan kegemaran kalian menggambar, materi yang akan kalian terima pada hari ini bisa lebih dipahami lagi. Nah, ini Bapak siapkan ya. Untuk yang lainnya perhatikan ya. Untuk petunjuknya umum ya. Untuk petunjuknya umum, cuman di sini Bapak contohkan salah satu dari kelompok saja. Di sini kalau kelompok ini visual ini, kalian menggambar poster ya, poster sederhana yaitu alat pernapasan pada manusia. Yang sedang kita pelajari ini adalah alat pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di sana nanti kalian gambar, warnai semenarik mungkin, terus beri keterangan di sini alatnya, misalkan seperti ini. Yang A hidung, yang gambar B kita dari tarik panah ya, garis paring dan sebagainya. Paham ya? Oke, kalau paham, mulai Bapak bagikan LKPD-nya, kerjakan secara berkelompok ya. Nah, di dalam mengerjakan itu pun ada penilaiannya. Yang pertama, penilaian sikap. Kalian kerjasamanya sesama kelompok bagaimana ya. Terus kejujurannya, sopan santunnya ya. Sopan santun. Bagikan LKPD-nya, kalian baca petunjuknya, dan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kerjasamanya jangan ada yang kerjanya cuma satu orang ya. Jadi kerjanya yang namanya satu kelompok tuh kerjasama tuh sama-sama kerja. Paham ya? Nah, terus untuk kelompok yang membuat kinestetik ya, di sini Bapak siapkan, Bapak contohkan cara membuatnya ya. Kalian sambil bekerja sambil memperhatikan, boleh ke depan, lihat ke depan ya. Kalau yang udah paham langsung kerjakan, kalau yang belum paham kalian boleh lihat ke depan. Di sini Bapak contohkan cara pembuatan alat peraga sederhana, yaitu tentang alat pernapasan pada manusia ya. Oke, yang untuk visual silakan menggambar sesuai dengan ada di LKPD. Iya. Ini gimana? Ya. Dibagi dua. Ke depan, ya di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat alat peraga sederhana pernapasan pada manusia. Bahan-bahan: satu botol bekas, 2 pipet 2 buah, 3 balon 3 buah, balon besar sebagai diafragma, balon kecil sebagai paru-paru, lem bakar untuk merekatkan tali atau karet untuk pengikatnya. Pernapasan dada, otot yang terlibat, otot antar tulang rusuk. Mekanisme inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi terangkat.
rongga dada membesar. Volume rongga dada besar. Tekanan udara rongga dada mengecil, maka udara akan masuk. Mekanisme ekspirasi. Otot antar tulang rusuk berelaksi menurun. Rongga dada mengecil. Volumenya juga mengecil. Tekanan udara rongga dada membesar, maka udara akan keluar. Ah ya, oke, beri tepuk tangan dulu kelompok satu. Ya, kelompok satu telah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, apa yang dia sampaikan, yang kelompok mereka sampaikan, coba dicontohkan bagaimana apa tadi inspirasi ekspresi bahwa diafragma membesar dan mengecil tadi. Coba bagaimana cara kerjanya? Ya, dinaikkan. Nah, coba lihat ya kawan-kawan yang lain ya, cara kerja pernapasan perut yang dibuat oleh kelompok satu ya seperti ini. Nah, Bapak bantu menjelaskan ya. Nah, ini kalau botol ini dicontohkan apa? Badan manusia. Oke, kalau yang balon yang dua apa? Paru-parunya. Kalau ini balon besar ini sebagai apa? Perut atau diafragma ya. Ya, perut atau diafragma. Kalau ini pipet ini Hidung. Sebagai hidungnya. Oke. Nah, kalau di sini apa namanya? Kalau di manusia itu di leher ya, leher ini. Ini anggaplah lehernya. Ini sebagai apa di sininya? Trakea. Nah, cara kerjanya coba kalian tarik diafragmanya atau boleh dikatakan itu perut. Kita saat mengembang ya, saat mengembang itu saat apa namanya? Ditarik ya. Nah, maka jantung akan membesar atau memompa ya, begitu ya. Nah, itulah gambaran bagaimana cara pernapasan pada manusia. Oke, bagus untuk kelompok satu. Jangan mundur dulu. Bapak mau minta pendapatnya. Penilaian untuk kelompok satu. Coba kelompok bagaimana? Bagus. Kelompok ini sangat bagus ya. Terima kasih untuk kelompok satu. Silakan kembali. Ya. Sekarang Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Keterangan gambar: A. Paru-paru kanan. B. Bronkus kiri. C. Otot-otot di dinding. Batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari Nah, ya, nanti dua bisa lagi ya. Ini satu kotak karton. Ya. Nah, bagus lagi ya. Ini udah bagus ya. Sudah ada warna. Kelompok 3, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan 3 laring. Laring atau telka atau jalur terdapat pada bagian belakang. Laring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. 4 trakea. Pada trakea terdapat darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Oke ya. Itu dari kelompok auditori kan ya. Bisa dipahami ya. Bagus sekali. Dia udah pinter sekali untuk membuat rangkuman tentang materi. Ya. Oke. Kasih jempol untuk kelompok 3. Nah, untuk penilaiannya kelompok 1 bagaimana penampilan kelompok 3 atau kelompok 3? Bagus ya. Ya, oke. Kelompok 2 bagaimana? Bagus ya. Alhamdulillah. Dari kelompok 1, 2, dan 3 semua penampilannya super sekali. Oke, silakan duduk kembali, kasih tepuk tangan untuk semua. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai 3. Nah, sekarang ya ada yang membuat alat peraga, ada yang membuat poster, ada yang membuat rangkuman. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk memahami materi. Nah, sekarang pertanyaan Bapak nih. Materi apa yang sudah kita laksanakan hari ini? Kita pelajari. Alat pernapasan pada manusia. Ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang selanjutnya. Tampilan apa yang kalian sukai pada kegiatan kita hari ini?
menggambar. Yang ini kegiatan apa yang kalian sukai? Merakit atau membuat alat peraga. Kalau yang ini merangkum atau menulis. Ya, oke ya. Nah, terus ada lagi apa yang belum kalian pahami tentang materi kita hari ini? Paham semua ya? Paham ya? Oke, baik sekali. Nah, semangat yuk, berdiri dulu yuk. Ya, berdiri yuk, ke depan yuk, ke depan. Kita baris ke depan, kita melakukan ice breaking biar tidak ngantuk. Ya. Musik. Nah, beserta contoh gerakannya, kita akan ya, kita lakukan bareng-bareng. Masih gerakan yang sama, hanya saja lebih energi lagi. Ayo gerakannya jangan sampai salah. Lagi. Lebih ngebut lagi. Satu kali lagi. Oke, terima kasih. Duduk kembali, ya. Nah ya, kita sudah di ujung pembelajaran, ya. Pada hari ini rangkaian pembelajaran kita dari awal hingga akhir, ya, tentang materi pernapasan pada manusia. Di sini adalah pernapasan dada dan perut. Alhamdulillah, kalian sudah bisa menguasai. Nah, di sini untuk mengetahui ketercapaian ya materi yang kalian terima pada hari ini, ada evaluasi. Soalnya tidak banyak ya, soalnya tidak banyak. Di sini ada pilihan dan ganda dan uraian. Kalian kerjakan sendiri, jangan saling kerjasama, kerjakan sendiri-sendiri ya. Karena soalnya cuma ada 10, jadi kita Bapak cukupkan 5 menit saja, harus sudah selesai ya. Ya, tutup dulu bukunya, tutup dulu. Ya. 5 menit. Yang sudah dapat silahkan langsung dijawab. Yang sudah terjawab, sudah selesai, silahkan kumpul ke depan. Ya. Saya. Oke, kumpulkan, silahkan dikumpulkan. Ya. Ya, duduk. Pembelajaran kita hari ini, silakan kalian berkemas, kita berdoa untuk siap-siap untuk pulang. Ya, hafal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kelompok visual, silakan pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah mas, kata dulu udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Berjumpa kembali pada sesi percakapan pasca observasi. Berjumpa lagi dengan saya, Jumaroh, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SDN Ringin Agung, Kabupaten Musi, Banyuasin. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya ditemani oleh Ibu PP, yaitu Ibu Mardiana, dan bersama kembali yaitu dengan Bapak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Pak Heri ya. Amin, amin. Terkait pembelajaran yang sudah Bapak Heri lakukan di kelas kemarin, kira-kira bagaimana nih perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena pembelajaran kemarin sesuai dengan rancangan pembelajaran atau FPP yang saya buat itu. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran yang sudah Pak Heri lakukan kemarin, ada beberapa tujuan yang akan dicapai oleh Bapak Heri. Yang pertama yaitu terkait pengertian. Jadi setelah melakukan pembelajaran, anak dapat mengerti terkait pernapasan, yaitu pernapasan dada dan perut, dan dapat menjelaskan fungsi daripada pernapasan dada dan perut. Dan yang terakhir, siswa melalui kelompoknya masing-masing dapat membuat alat peraga sederhana. Baik Pak Heri, kira-kira nih bisa diceritakan kembali ya bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Heri lakukan baik di awal maupun di inti dan di kegiatan penutup yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin. Ya baik Ibu. Pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin seperti biasa Ibu, saya masuk mengucapkan salam, mereka menjawab salam, terus kita mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar. Setelah itu kita mengabsen kehadiran siswa, terus di sana saya memberikan kayak semacam motivasi dan juga kita memperhatikan video pembelajaran. Nah di sana setelah video pembelajaran selesai, saya bertanya kembali kepada mereka apa yang mereka dapat dari video tadi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Heri ya. Terkait dengan kegiatan atau area pengembangan yang sudah kita lakukan dalam percakapan praobservasi kemarin, ada 3 pengembangan yang nantinya akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran yang ingin didapat dalam proses pembelajaran kemarin, yaitu dari pengetahuan, sosial, dan keterampilan. Bisa Bapak ceritakan kembali apakah pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan dan sudah berhasilkah pengembangan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin? Iya. Nah, pengembangan yang saya lakukan kemarin memang ada 3 Ibu ya, yaitu pengetahuan, sosial, dan juga pengetahuan. Itu saya di akhir pembelajaran memberikan soal evaluasi. Nah, di sana saya satu maksudnya satu lembar saya instruksikan untuk mengerjakan sendiri-sendiri. Itu walaupun mereka duduk berkelompok tapi dia mengerjakan sendiri-sendiri. Nah itu untuk pengetahuan. Nah untuk sosial emosionalnya, dalam mereka mengerjakan tugas kayak semacam tugas yang saya berikan kemarin adalah membuat alat peraga ya Ibu ya, membuat alat peraga sederhana Ibu. Ada yang auditori itu dia menulis atau merangkum materi. Nah terus kalau yang visual mereka menggambar alat sederhana, kalau boleh katakan kalau bahasa sekarangnya poster Ibu ya, poster, cuman di sana untuk versi kita SD ya poster sederhana. Yang penting di sana ada mereka membuat dari bahan bekas, yaitu saya ambilkan dari botol air mineral Ibu ya, air mineral yang besar itu ya. Mereka bekerja sama di sana dan saya tekankan kepada mereka bahwasanya penilaian itu diambil dari mereka mulai bekerja. Waktu kan biasanya secara umum anak-anak terbiasa dia dinilai itu pada saat mengerjakan soal itu ya. Nah tapi tidak, untuk hal ini saya jelaskan bahwasanya penilaian itu dari proses bagaimana mereka berkelompok, bagaimana mereka sesama kelompoknya saling menghargai, mereka jujur. Dalam artian jujur ini sebenarnya sosialnya, bagaimana bersikap sesama teman ya. Iya benar-benar sekali. Ketika mereka bekerja sama seperti itu benar ya. Sekali, ya. Nah mungkin itu yang saya kembangkan Ibu
Baik Pak Heri, dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, pengembangan tersebut kira-kira sudah sesuai belum? Atau dikatakan sudah berhasil belum? Kalau secara umum itu dikatakan sudah berhasil Ibu, ya. Namun memang beberapa ada kekurangannya Ibu ya, terutama dalam pengembangan sosial. Di sana saya ada 2 anak Ibu ya, 2 anak memang di sana dia kurang kurang memiliki kemampuan, kurang memiliki percaya diri. Nah, seperti halnya itu terlihat pada saat akhir pembuatan mereka itu tadi, kan saya suruh untuk mempresentasikan. Iya. Nah, pada saat mempresentasikan itu yang menjadi kendalanya. Ya, baik Pak Heri, tadi Bapak sudah mengatakan ya, walaupun sebenarnya sudah berhasil dikatakan dalam proses pembelajaran yang sudah Pak Heri lakukan sudah berhasil. Namun ada beberapa yang masih memiliki kendala. Nah, di situ kata Pak Heri, anak kurang memiliki rasa percaya diri. Nah, mungkin ketika dia tampil, karena mungkin tidak terbiasa untuk tampil di depan ya. Ketika dia tampil di depan, mungkin yang penting saya ikut saja gitu. Ternyata dalam dirinya itu tidak memiliki atau belum memiliki rasa percaya diri. Yang bisa dikatakan dengan kata malu. Benar-benar. Nah, kira-kira untuk kelanjutannya apa sih yang nantinya akan Pak Heri lakukan untuk meningkatkan anak itu jadi mereka bisa memiliki rasa percaya diri ke depannya? Kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan? Oke, siap. Nah, rencana saya Ibu ya, itu karena udah terbiasa Ibu kita belajar dalam untuk kelompok kecil ya, kelompok kecil di kelas. Nah, di sana akan saya tekankan lagi bahwasanya untuk tampil ke depan ya dalam mempresentasikan hasil apapun itu, dalam pelajaran apapun itu nanti akan secara bergantian. Nah, jadi tidak hanya selalu misalnya kalau boleh si Rara ya yang aktif tidak hanya selalu Rara yang menjadi pembicara Nah, jadi nanti secara bergantian Dewi pun berlatih seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk berlatih? Nah, kamu bisa bertanya kepada teman atau kan secara sebelumnya anak itu selalu kita bimbing bagaimana cara mempresentasikan. Pertama kita ucapkan salam, perkenalan nama kelompok seperti itu. Nah, terus bacakan apa yang kamu kerjakan tadi seperti itu dengan bahasa kamu sendiri aja, nggak usah misalnya kalau kamu lihat bapak guru menggunakan boleh dikatakan tuh pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Nah, tapi itu untuk sekarang kamu yang penting kamu bisa berbicara, bisa ngomong pakai bahasa kamu sendiri. Misalkan ada yang bahasanya kurang tepat, mungkin kagok ya Bu ya, dan kurang tepat. Pernah mereka juga menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa Ibu ya, karena di sini mayoritas orang Jawa. Jadi ada mereka yang menyelipkan bahasa ibu, bahasa orang tua, bahasa Jawa gitu. Ya saya memaklumi itu karena memang ini proses belajar dan saya juga menghargai itu karena memang kita kan terdiri, apalagi ini daerah Terang Ibu ya. Jadi ada yang Bugis, ada yang Jawa, ada yang Sunda seperti itu. Bahkan saya orang Sunda nih. Kadang saya menggunakan kata mah kan, kamu mah gitu kan. Nah, jadi mereka juga terpancing kayak seperti udah biasa, obrolan biasa, jadi nggak terlalu tegang Ibu. Nah, yang penting apa yang informasi yang mereka sampaikan itu kena gitu maksudnya gitu. Itu yang akan saya lanjutkan ke depannya untuk supaya bergantian. Jadi jangan melulu orang itu gitu, anak gitu satu yang untuk jadi pembicara. Iya, bagus sekali Pak Heri ya. Jadi rencananya Pak Heri ke depan akan selalu membentuk dalam pembelajaran akan membiasakan anak dalam berkelompok dan dalam menyampaikan atau presentasi dibuat giliran. Jadi bukan hanya anak-anak itu saja. Jadi dengan sendirinya anak itu dengan bergantian dia akan mulai terbiasa untuk berbicara di depan teman-temannya. Jadi dia tidak dibiarkan untuk terus berlarut dan menjadi diam gitu ya. Di belakang kawan-kawannya. Baik Pak Heri, jadi kira-kira nih Pak Heri, kapan sih rencana Pak Heri tadi akan mulai diterapkan kembali atau melakukan pengembangan yang sudah Pak Heri katakan tadi itu kapanlah akan dimulai gitu kan? Nanti saya ini ya akan mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah dengan apa yang sudah Pak Heri lakukan tadi itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dari dalam siswa tersebut? Nah, insya Allah Ibu ya akan saya laksanakan setiap hari Sabtu Ibu. Nah, di sana memang setiap hari Sabtu kita
siswa itu secara berkelompok ya. Kami di bawah pohon sana memang setiap hari Sabtu kita ada namanya bukan presentasi ya, bercerita Ibu, lebih kepada bercerita. Di sana mereka boleh bercerita tentang pengalaman pribadi ataupun cerita bagaimana mereka dari rumah itu ke sekolah, seperti itu. Cerita bagaimana dia tadi proses berangkatnya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang tidak harus berpikir banyak. Kalau misalkan bercerita tentang materi kan mungkin mereka banyak harus menguasai dulu kan. Tapi kalau cerita tentang keadaan pribadi, ya kenapa mereka tidak bisa, kan itu pribadi dia yang diceritakan gitu. Nah, tapi yang saya inginkan biar mereka terbiasa untuk berbicaranya itu sebenarnya. Iya. Jadi ini ya masih berkaitan dengan kegiatan literasi yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Iya, benar sekali Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin percakapan pasca observasi yang kita lakukan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami persilahkan kepada Ibu Mardiana selaku Ibu PP untuk menyampaikan hasil pengamatan terhadap proses kucing yang saya lakukan dengan Bapak Heri. Oke, terima kasih ya untuk kalian berdua ya, Bu Jumaro dan Pak Heri ya, semuanya bagus gitu ya, good job. Terima kasih Bu. Bu Jum sudah melakukan coaching dengan Pak Heri dengan sangat baik, dan Pak Heri mengalir ya, menceritakan gitu ya, apa aja yang dirasakan, apa aja yang kurang pada saat pembelajaran di kelas kemarin, dan Bu Jum sudah memberikan umpan balik ya. Pertanyaan per pertanyaan pemantik yang dikeluarkan oleh Bu Jum dapat disambut baik dan dijelaskan dengan sangat lancar, dengan sangat mengalir dengan apa adanya gitu ya. Itu ini menunjukkan bahwa Bu Jum maupun Pak Heri ini sudah paham benar ya tujuan dari kita melakukan coaching ini ya. Tujuan dari kita melakukan coaching ini, kita tidak ada yang meng-underestimate kawan kita, tapi membuka mindset ya, sehingga goalnya dapat gitu. Nah, ini saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Teruskan nanti kedepannya tetap berkoordinasi ya, karena kalian berdua ini dibutuhkan ya untuk bisa nanti kedepannya menggerakkan kawan-kawan kalian juga gitu. Begini loh ya, dari kita mulai dari kita ya, kemudian kita bisa mengimbaskan ke kawan-kawan, sehingga ini energi positif dari kita bisa tertular kepada siswa-siswa kita juga gitu. Jadi tidak ada yang mendikte ya, oh gitu kamu salah, ini salah loh, begini salah, tapi kita lebih cenderung pada moderasi sharing ya, itu memberikan umpan balik, nanti kawan kita menerjemahkan, menyebut baik itu ya, melakukan refleksi secara tidak langsung, kita melakukan refleksi diri kita masing-masing tanpa gitu ya, tanpa ada unsur paksaan kan di situ ya gitu. Nah ini ya, saya sangat mengapresiasi, terima kasih ya untuk Bu Jum dan Pak Heri, good job. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Mardiana selaku pengajar praktik yang telah menyampaikan hasil pengamatan terkait proses kucing yang saya lakukan dengan Bapak Heri. Terima kasih, demikian kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan dapat melaksanakan proses kucing dengan lebih baik lagi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.